yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami bisa berkumpul via online sampai saat ini. Kami serahkan semua doa dan perenungan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Shalom saudara-saudara. Judul renungan kita hari ini adalah berkarya dan berdoa. Saudara, seringkali kita bekerja dengan mengandalkan diri sendiri atau orang lain. Dan tanpa kita sadari, kita lupa untuk mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap pekerjaan kita. Mungkin ada beberapa orang yang bekerja keras untuk mencapai suatu posisi yang tinggi. Namun beberapa saat kemudian, semuanya itu runtuh. Karena yang mereka dapatkan hanyalah kesuksesan yang semu. Boleh kita renungkan sejenak, seberapa sering kita tidak mengikut sertakan andilnya Tuhan dalam usaha pencapaian kita? Setelah sampai pada posisi atau tujuan yang kita inginkan, apakah kita mengingat pertolongan Tuhan? Mahatma Gandhi menyebutkan ada 7 dosa sosial yang bisa menghancurkan hidup manusia. Kekayaan tanpa kerja, kenikmatan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, bisnis tanpa moralitas, ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan, agama tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip. Agar tidak terjebak dalam dosa-dosa tersebut, Stephen Covey pernah mengatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu menemukan makna hidup, supaya kita dapat mendapatkan nilai-nilai yang penting, bermanfaat, dan membangun kehidupan. Hari ini, kita diajak untuk merenung terkait dengan pekerjaan yang dijalani setiap hari. Pemaknaan apa yang ada di sana? Rasul Paulus mengajak kita menghayati bagaimana memaknai karya dalam pimpinan Roh Kudus. Pada jemaat Tesalonika, Rasul Paulus menyampaikan bahwa kemampuannya berkarya, memberitakan Injil, dan menghasilkan buah dari karyanya adalah karena kekuatan dari Roh Kudus. Ia menghayati bahwa Roh Kudus mengokohkan hidupnya. Hidup yang kokoh membuat Rasul Paulus berjuang dengan sekuat tenaga, pantang menyerah dan senantiasa merasakan sukacita dalam berkarya. Pada 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-6, Rasul Paulus memberikan kesaksian pula bahwa selain dirinya yang dikokohkan Roh Kudus, jemaat yang dilayaninya juga demikian. Dalam penindasan berat yang dialami jemaat Tesalonika, mereka tetap bersukacita. Mereka menjadi teladan bagi jemaat-jemaat lain dalam mengupayakan kehidupan yang penuh makna dalam Kristus. Roh Kudus yang memberikan kekuatan pada Paulus dan jemaat Tesalonika agar dapat mewujudkan karya dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita itu saat ini sedang bekerja di antara kita. Kesediaan membuka diri bagi karya roh memampukan kita agar menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam mewujudkan karya nyata. Disinilah kita memahami
bahwa etos kerja dalam hidup orang percaya bukanlah dari dalam dirinya sendiri. Terkait dengan etos hidup orang percaya, Martin Luther memperkenalkan doktrin, imamat orang percaya, dan karya nyata. Pada intinya, doktrin ini meyakinkan umat bahwa dunia adalah biara yang luas, dan karena itu, kehidupan di dalam dunia harus dijalankan secara etis, penuh spirit Kristus, dan manajemen hidup yang baik. Inilah etos Kristen yang menjadikan moto Ora et Labora. Berdoa yang benar adalah bekerja yang sepenuh tanggung jawab. Dan sebaliknya, pekerjaan kita adalah doa kita, ibadah kita kepada Tuhan. Etos kerja unggul ini dijalankan dengan semangat iman dan cinta pada Tuhan yang menyertai umat dengan Roh Kudus-Nya. Melalui teladan Martin Luther yang bersumber dari firman Tuhan, kita belajar membuka diri agar dapat merasakan pimpinan Roh Kudus dalam pekerjaan kita sehari-hari. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, kami bisa sehat sampai hari ini dan masih bisa beraktivitas. Tuhan, kiranya Kau dapat pulihkan dunia ini dari penyakit COVID-19, agar kami semua tidak lagi hidup dengan penuh kekhawatiran dan dapat berkumpul kembali satu dengan yang lain. Tuhan, kami serahkan para tim medis ke dalam tangan-Mu, agar mereka diberi kekuatan dan kesehatan untuk dapat menyembuhkan para pasien yang terkena penyakit tersebut. Kuatkan mereka ya Tuhan, agar mereka tetap semangat dalam bekerja. Berikanlah kesehatan kepada keluarga mereka, agar pada akhirnya nanti mereka dapat berkumpul kembali dengan keluarganya. Tuhan, lindungi juga orang-orang yang masih bekerja dalam situasi seperti ini, kiranya mereka diberikan kesehatan dan daya tahan tubuh yang kuat, sehingga terhindar dari segala macam penyakit. Tuhan, kami juga turut mendoakan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami berharap apa yang terjadi di negara ini semuanya adalah turut campur tangan-Mu. Tuhan berkati tim garda terdepan mulai dari tim polisi, TNI, dan jajaran pemerintah lainnya, agar negara ini boleh hidup aman, tentram, dan dapat bersatu untuk melawan virus ini. Tuhan, kami alaskan doa ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih atas berkat yang Kau berikan sampai saat ini. Kami serahkan seluruh aktivitas kami hanya dalam tangan-Mu saja. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergerak